Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal-soal kompetensi sains nasional IPA, khususnya pada materi biologi untuk tingkatan SMP. Nah, coba kita lihat untuk soal yang pertama. Di sini ada soal SM yang sekarang jadi kompetisi sains nasional Jadi namanya dulu itu adalah Olimpiade Sains Nasional. Sekarang KSN Ini ada soal OSN 2008 tingkat nasional jenjang SMP. Ini soalnya, adanya mikroorganisme pada rendaman jerami yang teramati banyak pada mikroskop buatan Anthony van Leeuwenhoek mendukung teori apa? Apakah A. Biogenesis, B. Abiogenesis, C. Evolusi, D. Evolusi kimia. Nah, kalau kita lihat dari keempat pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B yaitu abiogenesis abiogenesis. Jadi Anthony van Leeuwenhoek itu mendukung satu teori abiogenesis. Nah, mari kita lihat pembahasan dari soal ini. Oke, jadi ini Anthony van Leeuwenhoek. Jadi Anthony van Leeuwenhoek itu dapat dikatakan penemu mikroskop Dia menemukan mikroskop sederhana. Nah, pada waktu itu hal itu adalah barang yang sangat langka karena dengan adanya mikroskop ini akan membuka indera baru dalam dunia biologi, karena dapat mengamati makhluk hidup yang sangat kecil. Jadi ini adalah mikroskopnya mikroskop yang dibuat oleh Anthony van Leeuwenhoek. Dan Anthony van Leeuwenhoek ini juga salah satu tokoh di dalam kajian mikrobiologi, karena jasa-jasanya sangat besar. Karena dengan mikroskop sederhana temuannya ini, dia dapat membuka kajian baru dalam biologi yaitu makhluk-makhluk yang dulunya tidak dapat dilihat sekarang dapat dilihat Jadi seperti itu. Anthony van Leeuwenhoek ini melakukan suatu percobaan. Dia itu merendam sebuah jerami. Nah, rendaman jerami Nah, setelah beberapa hari dia amati air di dalam rendaman jerami ini di mikroskopnya dan dia menemukan adanya makhluk hidup yang bergerak-gerak. Nah, seperti ini gambarnya seperti ini, yang bergerak-gerak. Nah, dia berasumsi bahwasanya makhluk hidup yang sederhana ini berasal dari jerami ini, dan jerami ini kan adalah makhluk yang tidak hidup mati lalu setelah direndam beberapa hari memunculkan suatu organisme yang mampu bergerak-gerak dan ia amati di mikroskopnya. Nah, tentunya gambar yang saya tampilkan ini ialah gambar yang berasal dari pengamatan mikroskop modern yang biasa digunakan di laboratorium Contohnya seperti ini mikroskop yang modern Nah, kalau Anthony van Leeuwenhoek tentunya dia menggunakan mikroskop ini pada awal pengamatannya, karena jenis mikroskop ini baru dan ini jenisnya mikroskop modern. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Anthony van Leeuwenhoek ini mendukung suatu teori. Jadi pada saat itu ada dua teori besar yang menjelaskan dari mana asal-usul suatu makhluk hidup. Nah, teorinya itu terbagi menjadi dua kelompok ada abiogenesis dan biogenesis. Golongan abiogenesis juga selalu memberikan bantahan terhadap teori biogenesis, dan teori biogenesis kaum yang menganutnya ini juga selalu memberikan bantahan kepada abiogenesis. Dan ini
kaum pendukung dari abiogenesis itu salah satunya Anthony van Leeuwenhoek, penemu mikroskop. Jadi pada dasarnya teori asal-usul kehidupan itu ada dua ya, abiogenesis. Nah, teori abiogenesis ini menjelaskan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda mati ya, benda mati. Kemudian memunculkan makhluk hidup. Salah satu tokoh lain yang mendukung teori ini adalah Aristoteles ya. Dia beranggapan misalkan suatu kata itu berasal dari lumpur ya. Dia berkata demikian. Nah, sedangkan teori biogenesis ini dia percaya bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Misalkan ayam itu berasal dari induk ayam, anak sapi itu berasal dari induk sapi, ya. Jadi seperti itu. Dia punya pemahaman demikian ya. Dan Anthony van Leeuwenhoek ini seperti yang dijelaskan tadi membuat sebuah percobaan ya dengan rendaman jerami lalu diamati dengan mikroskop cahayanya, mikroskop cahaya sederhana ini, lalu menemukan makhluk kecil yang bergerak-gerak, lalu dia menyimpulkan bahwa makhluk yang bergerak-gerak ini berasal dari benda mati ya, yang dari rendaman jerami ini. Jadi dia mendukung teori abiogenesis. Nah, pilihan lainnya kalau kita perhatikan dari soal ini ada pilihan lain seperti evolusi dan evolusi kimia. Mari kita lihat ya apa yang dimaksud kedua dari pilihan jawaban ini dan apakah yang membedakannya ya, dan apakah yang membedakannya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan evolusi itu adalah perubahan ya, perubahan makhluk hidup. Perubahan makhluk hidup yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan perubahannya itu perlahan-lahan ya. Misalkan di sini pada spesies nomor 1 ini nantinya akan berevolusi misalkan ini menjadi spesies yang berbeda dari spesies sebelumnya menghasilkan spesies nomor 2 ini. Misalkan seperti itu ya. Jadi evolusi itu ialah perubahan makhluk hidup yang durasinya itu sangat panjang ya, sangat panjang, lama dan tidak berupa perubahan ekstrim ya, misalkan dari burung menjadi kambing ya, tidak seperti itu karena itu adalah perubahan yang ekstrim. Tetapi perubahannya di sini itu berangsur sangat lama dan tidak ekstrim. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh mengenai evolusi ini karena sebenarnya evolusi ini dikategorikan dengan dua kelompok besar yaitu mikroevolusi dan makroevolusi ya. Nah, di pilihan lain dari soal tadi ada istilah evolusi kimia. Nah, teori evolusi kimia ini menyatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari reaksi-reaksi kimia ya. Nah, di soal lalu kita juga telah menjelaskan mengenai percobaan Oparin ya. Nah, suatu percobaan. Nah, ini yang sebenarnya yang disebut dengan evolusi kimia ya, evolusi kimia. Jadi dalam teori evolusi kimia ini percaya bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari unsur-unsur ya yang berada di atmosfer berupa metana, NH3, H2, H2O dengan bantuan radiasi kosmis atau halilintar ya. Semua unsur-unsur ini itu akan bereaksi dan akhirnya akan membentuk suatu molekul kehidupan yaitu asam amino. Nah, lalu dia berhipotesis bahwasanya banyaknya asam amino yang terbentuk dari reaksi ini pada akhirnya akan menghasilkan sebuah polimer ya berupa protein dan lama-kelamaan akan menjadi virus ya. Dan dia perkirakan bahwa virus ini adalah makhluk hidup sederhana ya. Dia percaya bahwa makhluk yang pertama terbentuk dari evolusi kimia ini ya. Dan ada juga beberapa pertentangan bahwasanya apakah virus itu makhluk hidup atau bukan. Ini kita akan jelaskan ya lebih jauh mengenai virus ini di video berikutnya.
karena ini butuh penjelasan yang sangat panjang. Karena virus ini punya karakteristik unik, dapat dikategorikan makhluk hidup maupun tak hidup. Okay, I think that's all. Thank you very much for your attention and see you the next video. Thank you.